Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama gue Ruswan di channel Indonesia di konten di Elite Review. Di Elite Review kali ini gue akan membahas salah satu pendatang baru di garasi, yaitu Kawasaki ZX636 Anniversary Edition tahun 2015. Buat teman-teman yang penasaran, jangan lupa support kita terus dengan cara subscribe, like, share, sama komennya. Kita akan membahas plus dan minus motor Kawasaki ZX636 tahun 2015 ini. Oke, jangan kemana-mana, tonton videonya. Nah, sebelum gue mulai reviewnya, buat teman-teman semua yang lagi nonton, yang mau lagi cari official merchandise dari Elite Indonesia seperti yang baju yang gue pakai ini, ya, mungkin ini udah pada habis ya, karena kemarin di Elite Showcase ini baju langsung sold out. Buat teman-teman yang mau lihat desain-desain terbaru ataupun desain-desain lainnya, jangan lupa cek ke Tokopedia dan Shopee-nya di Elite Indonesia. Langsung aja nih kita masuk ke review ZX636 tahun 2015 edisi Anniversary Kawasaki ke 30 tahun gitu. Jadi bedanya sama yang lain itu adalah hanya liverynya aja, teman-teman. Jadi di sini liverynya spesial Kawasaki Ninja Anniversary 30 tahun, yaitu di tahun 2015. Nah, ini motor ini salah satu ataupun direncanakan menjadi pengganti CBR gue 600, teman-teman. Tapi bedanya si ZX636 ini dengan CBR 600 RR gue itu adalah mungkin ya, ngelihat dari ini, kita ngomongin positifnya dulu. Positifnya dulu, gue bisa ngomong kalau gue merasakan sensasi mogenya lebih di sini karena si CBR 600 itu bisa dibilang powernya lebih linear, terus suaranya juga lebih halus, driving positionnya enak banget gitu. Beda dengan si ZX636 ini yang dimana sudah dilengkapi knalpot yang Aero Pro Race full system titaniumnya, jadi lebih berisik jauh dibanding si CBR 600 RR. Bisa dibilang kalau di kuping kelamaan akan gak enak, tapi gue bisa menikmati sensasinya karena kan kita udah hari-hari pakai knalpot yang halus gitu ya. Saat lagi mau sekali-sekali pengen juga gitu knalpot yang agak berbunyi gitu. Nah, si di CBR 600 ini gue tidak bisa mendapatkan hal itu. Akhirnya gue cari kemarin tuh ganti-ganti knalpot semua segala macam. Suaranya dapat, rasanya tidak enak motornya. Akhirnya gue balikin lagi ke Aero yang kemarin gue pakai. Itu baru rasa motornya enak. Dan di motor ini suaranya dari idle-nya, dari segala macamnya, gue kangen lah sama suara si ZX636 ini. Itu untuk keuntungan dari ZX636. Tapi kalau untuk kekurangannya adalah dari driving position ya, teman-teman. Udah nggak ada yang ngalahin dari si CBR 600 itu. Karena CBR 600 itu tuh bisa dibilang buat driving positionnya sangat amat nyaman. Karena mungkin kalau gue baca-baca si CBR 600 itu didesain buat street. Dan sedangkan Kawasaki dan Yamaha itu desain motornya itu untuk track. Jadi bisa dibilang ini lebih agresif dibanding si CBR 600. Kita bandingin si body positionnya aja, teman-teman ya. Ini agak susah gue naik ya, maaf. Si body positionnya si ZX6 ini nih lebih gini. Kalian lebih nunduk banget ke depan. Gue kemarin udah ngobrol sama beberapa orang untuk mempertimbangkan untuk menggunakan si lowering kit di belakang. Karena saat motornya udah turun nih, motornya tetap nungging ke depan. Beda sama CBR yang bisa dibilang lebih cenderung rata untuk saat kalian berkendara. Ini tuh kalian benar-benar di push buat nahan di paha. Gue baca-baca semua segala macam, kita harus jarakin satu kepal dari tangki ke selangkangan kalian supaya bisa lebih nyaman. Jadinya motor ini bener-bener nunduk, teman-teman. Mungkin bisa dibilang lebih agresifan si R6 kalau kata orang-orang. Gue belum pernah nyobain R6, tapi ini jauh lebih agresif dibanding si CBR 600 RR yang bisa dibilang lebih cenderung rata. Kalau kalian rata motornya, kalian nggak akan lebih nunduk, jadi beban kalian nggak akan semua ke depan gitu. Kalau ini tuh bener-bener kalian tuh dipaksa buat gini untuk enaknya. Dan sedangkan kalau untuk harian kan kalian bisa dibilang lebih enak kan, badannya bangun ya, untuk ngeliat-ngeliat keadaan sekitar gitu. Perbedaannya dengan CBR 600, CBR 600 itu ada bar bensinnya.
Motor ini tidak ada bar bensinnya teman-teman, jadi kalian harus kira-kira aja. Tapi ada warning kalau kalian bensinnya sudah sedikit. Di sini ada nyala indikator bensinnya, menandakan kalian bensinnya tinggal sedikit. Tapi kalau untuk berapa banyaknya, kalian mesti kocok-kocok tangki atau buka tutup tangkinya supaya bisa melihat tinggal berapa untuk bensinnya gitu. Jadi mungkin pada banyak bingung, Mas kok ini depannya ZX 6R, belakangnya 636. Jadi sebenarnya ini jenis 6R tapi dengan cc 636 cc. Karena yang sebelumnya ZX 6R itu 600 cc teman-teman. Naik ke 636 baru masuk ke 636 cc. Kan gue udah pernah punya si ZX 6 yang sebelumnya, sebelum ini nih. Ada banyak perbedaan yang Kawasaki bikin. Selain dari bodinya, shape-nya, semua segala macam, depannya lebih aerodinamis, lebih lancip depannya dibanding versi sebelumnya. Gue juga bisa ngelihat dari teknologinya. Teknologinya itu di sini udah ada Kawasaki Traction Control KTRC. Nah, KTRC-nya ini di sini ada 4 step, teman-teman. 1 2 3 4 sama ada power mode-nya. Power mode-nya ada 2, full sama low. Jadi di sini kalian kalau misalnya ke dalam keadaan hujan atau segala macam mungkin bisa pakai yang power mode yang low, dan saat lagi panas bisa dapat power yang full. Ini KTRC ini Kawasaki Traction Control ya. Jadi untuk traction control si roda belakang teman-teman. Jadi misalnya tambah besar traction controlnya, jadi lebih sensitif untuk traction controlnya gitu. Ini juga ada immobilizer, kuncinya. Pokoknya banyak lah untuk selain cc-nya ya teman-teman ya. Selain cc, untuk teknologinya pun dari body shape-nya ini banyak berubah dari ZX 6 yang sebelumnya teman-teman gitu. Terus baru kita bahas sekarang bagian modifikasinya. Ini dari penampakan dulu teman-teman. Di depan windshield kita udah ganti pakai WRS windshieldnya, jadi lebih sporty ya desainnya. Terus tutup tangki juga udah pakai Lighttech. Terus ini handle guard udah pakai Bonamici Racing. Terus ini untuk si single seat juga udah pakai Kawasaki OEM-nya. Sekalian kemarin gue mau ngecek buat motor ini repaint apa enggak sih gitu. Soalnya kan kalau mau repaint tuh terkadang takut ya, takut dia habis jatuh segala macam. Jadi gue beli si single seatnya, terus gue pasang, ternyata nggak belang, yang dinamakan berarti motor ini tidak pernah repaint gitu. Terus untuk jok pakai Louis Moto, yang bisa dibilang matching. Gue nggak begitu suka sebenarnya, gue dapetnya udah kayak gini. Mungkin nanti ininya akan gue hitemin supaya tidak kayak ulet bulu kayak gini ya kan, di jok nempel. Terus ada beberapa part karbon teman-teman, kayak hager belakang, cover arm, terus cover rantai, cover sasis, semua udah menggunakan karbon. Terus kayak ini pelindung bodi belakang, pelindung tangki, spakbor depan itu sudah menggunakan karbon gitu. Terus kita balik ke pengereman. Pengereman juga udah ada banyak upgrade teman-teman. Di antaranya adalah master rem dari Brembo RCS 19 Costa Corta gitu. Udah pakai Costa Corta RCS 19 untuk master remnya. Master couplingnya menggunakan Ako 1, selang remnya menggunakan Hell, dan kalipernya menggunakan GP4 RS keluaran dari Brembo. Untuk piringannya juga udah ganti dari TK Freno, full floating. Gue suka banget bentuknya karena bisa dilihat teman-teman, gue paling suka bentuk disk yang bulat. Karena kan standarnya disk yang itu kan agak bergerigi ya. Disk ini juga standarnya agak bergerigi gitu untuk standarnya. Jadi diganti dengan disk kompetisi dari TK Freno, full floating. Untuk disk belakang juga kita ganti biar lebih cakep, biar nggak gitu-gitu lagi. Terus kaliper belakangnya pakai Brembo 2P gitu, dengan dilengkapi oleh selang rem dari Hell juga. Selain dari pengereman juga ada upgrade di suspensi belakang juga menggunakan Öhlins TTX untuk ZX 636. Bedanya
gue bisa merasakan kalau Ohlins TTX ini bisa dibilang lebih keras dibanding suspensi standar dari motornya gitu ya. Karena gue kemarin juga si ZX6 akhirnya gue upgrade pakai Ohlins, sebelumnya nggak pakai Ohlins. Kalau di kalian dudukin di saat lagi motor lagi diem, itu terasa tuh lebih keras dibanding suspensi standarnya. Tapi kalau lagi jalan, suspensi ini enak sekali, bener-bener enak. Jadi motor jauh lebih stabil dibanding menggunakan suspensi standar kalau menurut gue itu. Karena udah gitu bisa di fully adjustable ya teman-teman ya, karena ini udah bener-bener bisa di adjust lah untuk si suspensinya. Terus masuk lagi ke kaki-kaki gue menggunakan juga velg dari OZ Racing Gas RSA teman-teman, memang plug and play untuk 636. Terus juga dibalut ban dari Pirelli Diablo Super Corsa 120/70 di depan dan 180/55 17 di belakang. Jadi kemarin gue juga ngomong sama Raka, Rak, apa gara-gara nungging gara-gara bannya ya gitu. Ternyata juga enggak, karena bannya Raka sama ban gue itu sama gitu. Jadinya bisa dibilang kurang lebih sama lah gitu. Jadi sebenarnya memang posisi motornya aja yang agak nungging ya teman-teman ya. Tapi bukan pengaruh dari bawaan dari profil ban ataupun profil dari si velgnya ataupun malah suspensi gitu. Jadi suspensi itu kemarin juga yang tadi gue cerita, tadinya mau pakai lowering kit, tapi karena satu atau dua hal gue pertimbangin, gue udah nanya beberapa orang, takut nanti rasanya nggak enak, takut nanti pas lagi cornering nggak enak. Cornering itu gue nggak bakal cornering juga. Jadi gue tuh lebih ke saya teman-teman ya, udah mulai pegel pinggang kalau naik, udah mulai agresif banget. Jadi gue pikir tadi yang kayak gue bisa lebih nyaman naik motor ini, ternyata malah banyak merubah dari geometri dari suspensinya, yang ada beberapa orang ngomong jadi nggak usah. Tadinya harusnya ada di sebelah sini, ada link gitu teman-teman, itu bisa diganti dengan link yang aftermarket dengan beberapa lubang baut untuk nyetel adjustment tentang tinggi dari si suspensi belakangnya. Kalau suspensi depan nggak akan bisa diapa-apain, mungkin bisa diganti, tapi gue nggak tahu. Kalau suspensi belakang tuh ada merek aftermarket untuk si linknya gitu. Terus ada beberapa juga yang gue lupa tadi, ini ada tutup deh tuh. Ini tabung master rem dari Litec untuk master rem atas, dan ada tabung rem Litec juga untuk master rem belakangnya. Terus untuk menunjang supaya lebih sporty, jadi rear set atau footstepnya kita ganti pakai Bonamici Racing, full adjustable juga. Gue juga lagi nyari-nyari di mana pasnya kaki gue untuk dengan posisi riding si ZX 636 ini, karena ini fully adjustable gitu ya teman-teman ya. Terus ada slider dari Evotech, terus juga engine guard dari GB Racing, terus ada ini frame slider dari Evotech, terus ada dari shock slidernya dari Evotech juga, untuk slider belakang juga dari Evotech, semuanya dari Evotech, si jalunya juga dari Evotech gitu. Jadi ini untuk slideran udah pakai full Evotech. Terus untuk engine guardnya pakai GB Racing. Untuk engine overall standar teman-teman, karena agak ngeri juga motor ini diapa-apain. Jadi kalau buat gue pribadi ya, mungkin buat teman-teman yang di rumah mungkin yang suka kecepatan, gue suka ngeri banget. Jadi menurut gue standar udah cukup banget. Jadi upgrade di sistem ataupun peranti pendukung aja, seperti selang rem dari Samco, warnanya hijau supaya matching dengan motornya. Terus juga ada tutup oli dari Bonamici Racing juga hijau supaya matching, biar matching aja deh gitu. Terus knalpot yang tadi gue bilang full system Aero Pro Race titanium dari header sampai dengan belakang gitu. Jadi motor ini bisa dibilang cuma ada beberapa doang kurangnya, mungkin sisanya kayak si stabilizer stang. Gue juga lagi mau nyari karena agak ngeri, stangnya enteng banget. Kemarin gue coba jalan-jalan buat kanan kiri gitu, motornya bisa dibilang stangnya nggak goyang mah nggak, tapi gue takut kalau lagi terlalu kenceng jadinya lebih
liar untuk stangnya karena nggak ada stabilizernya. Jadi nanti gue akan beli stabilizernya. Sebelum kita beli stabilizernya, kita harus beliin dulu bracketnya, teman-teman. Jangan lupa, karena si stabilizernya cuman bentuknya gitu doang. Jadi harus ada bracketnya. Bracketnya yang plug-in buat si 636 ini ada beberapa merek kemarin gue udah lihat jual. Terus sama quick shift. Jadi motor ini dapetnya udah pakai quick shift, tapi kata orang yang sebelumnya error, jadi nggak usah dipasang dulu. Jadi gue bilang udah biarin aja dicopot dulu. Cuma ada modulnya doang, kabel-kabelnya yang udah nggak dicolokin lagi. Jadi nanti kita akan ganti quick shiftnya. Gue mau pakai quick shift yang agak berbunyi kayak DCT-nya si VW Golf. Jadi ada kembaliannya gitu. Jadi bisa dibilang dret. Nah, jadi kemarin gue udah browsing segala macam. Mungkin nanti kali habis lebaran ya, gue akan upgrade buat si quick shiftnya sama si stabilizer stang si 636 ini. Jadi karena memang udah semua yang kita bahas gitu ya teman-teman ya. Jadi peranti modifikasi udah lumayan banyak di motor ini. Jadi cuma tinggal beberapa parts doang seperti yang tadi gue bilang, kayak mungkin nextnya seperti quick shifter. Mungkin kemarin gue udah lihat mereknya Translogic S1 ya kalau nggak salah, gue lupa. Pokoknya yang ada bunyi belakangnya gitu. Nah itu sama si stabilizer stang dari Öhlins yang mungkin nanti nextnya akan gue pasang di motor ini. Mungkin teman-teman semua penasaran ya yang tadi ngomong bedanya sama CBR. Kan CBR teman-teman udah pernah dengar ya, untuk si idle-nya. Kita nggak mungkin ngegas-ngegas karena ini di komplek perumahan. Mungkin kita bisa akan lebih idling aja gitu. Cek sound dari si ZX636 menggunakan Aero ProRace yang tadi, yang gue bilang karakternya sangat berbeda dengan si CBR. Oke. Oh ya, motor ini bisa dibilang panasnya lebih panas sedikit dibanding si CBR 600. Mungkin kalau CBR 600 itu bisa stop temperaturnya saat lagi macam-macam itu di 103, terus turun ke 98. Motor ini bisa berhenti di 105 baru turun lagi gitu. Jadi motor ini agak sedikit, ya gue nggak tahu ya apa karena mungkin belum gue bersihin banget untuk sistem sistem cooling sistemnya. Mungkin kalian bisa lebih tahu, silahkan komen di bawah. Atau kemarin gue juga baru habis ganti air radiator, mungkin harus dikuras dulu ya nanti ya setelah lebaran mungkin ya. Kemarin gue habis ganti oli, ganti air radiator, baru gue pakai, tapi overall masih aman lah motornya. Sekarang kita cek sound idling dari ZX636 dengan menggunakan knalpot Aero ProRace full system. Tuh, gue suka sama si idle-nya yang air ngong. Ini CBR tuh nggak ada kayak gini. CBR tuh lebih kayak halus, ngong, tapi lebih halus. Nah si ZX tuh lebih, menurut gue lebih galak ya suaranya dibanding si CBR. Jadi bunyi kayak gitu juga yang bikin gue kangen sama si Kawasaki ZX ini. Tadi mau ngambil yang di atasnya, tapi kan duitnya belum cukup ya. Jadi nanti mungkin doain aja, mungkin nextnya nanti kita akan upgrade ke yang lebih muda. Ini juga jauh lebih mudah dibanding yang CBR kemarin. Kan kalau ZX6 gue kemarin 2012, terus gue upgrade CBR 600 dengan tahun 2013. Sekarang gue upgrade lagi ke ZX636 dengan tahun 2015 gitu. Jadi pelan-pelan lah sambil nyoba-nyoba gitu. Jadi buat teman-teman semua yang udah nonton videonya nih, mudah-mudahan terhibur, mudah-mudahan bisa ada pertimbangan buat teman-teman. Tapi kalau gue disuruh pilih antara si CBR 600RR dan ZX636 ini, ada hal yang gue cari di ZX636 ini selain dari kenyamanan berkendara milik CBR atau driving position milik CBR. Kalau driving position, kenyamanan berkendara nggak ada yang ngalahin menurut gue di CBR 600RR. ZX636 ini menurut gue ada hal yang spesial sih. Menurut gue jadi bisa lebih greget gitu bawa motornya. Mungkin teman-teman semua ada pengalaman yang sama sama gue ataupun berbeda sama gue, silahkan tulis di komen. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa support kita terus dengan cara subscribe, like, share, sama komennya. Dan sekali lagi buat teman-teman yang merayakan selamat Hari Raya Lebaran, minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin bila gue dan tim ada salah-salah kata ataupun perbuatan. Terima kasih yang udah nonton dan sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.